Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini teman-teman kita akan membahas mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram, yang dimana ERD ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah pemodelan dari suatu sistem. Nah, baik, di sini kita mulai dari awal, yaitu apa itu Entity Relationship Diagram atau apa itu ERD lah lebih singkatnya mah. Oke, di sini mari kita lihat. Nah, ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Nah, jadi ERD ini digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang tadi saya katakan. Jadi sistemnya itu digambarkan dengan sebuah diagram, yang dimana diagram tersebut menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Nah, komponen utama pembentuk ERD ini ada entitas dan juga relasi. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada notasi ERD. Yang pertama ada entity, yaitu entitas, yang dimana entitas itu merupakan objek utama dari suatu ERD. Nah, nanti ada contoh soalnya, nanti kita ada contoh kasusnya, nanti kita bisa lihat. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu awalan atau dasar-dasar dari tahapan pembuatan ERD ini. Yang pertama ada entity, entitas. Yang kedua ada weak entity. Yang ketiga ada relationship. Yang keempat dengan simbol apa itu belah ketupat, ada identifying relationship. Terus ada atribut multi value, atribut key juga dengan lambang yang berbeda. Terus ada juga atribut komposit. Nah, di sini kita akan membahas mengenai relasi. Ya, relasi tadi apa? Relasi itu adalah hubungan. Nah, oleh karena itu kita lanjut. Nah, relasi ini adalah hubungan dari suatu entitas dengan entitas lainnya dengan menggunakan kata kerja, bukan kata baku. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan, di sini tuh mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Nah, perlu diingat, mahasiswa itu adalah entitas, mata kuliah itu adalah entitas juga, serta dosen adalah entitas juga. Kok senang bisa mahasiswa, mata kuliah, sama dosen itu jadi entitas? Lihat dari simbolnya aja. Sebelumnya kan udah dilihat ini dari sini simbol yang persegi panjang itu adalah entitas. Nah, yang dimana digunakan di contoh relasi ini, mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen adalah entitas. Terus yang dimana senar relasinya? Nah, relasinya di sini ada yang gambar belah ketupat. Nah, di sini ada tandanya. Ini adalah relasi yang dimana mahasiswa mengambil mata kuliah, terus mata kuliah mengampu dosen atau dosen mengampu mata kuliah. Nah, kayak gitu. Terus di sini mana relasinya? Yaitu mengambil sama mengampu. Nah, perlu diingat juga, relasi itu menggunakan kata kerja, bukan kata baku. Yang dimana kata kerja harus menginstruksikan sebuah pekerjaan atau sebuah tindakan. Mengambil kan itu adalah tindakan, mengampu juga merupakan sebuah tindakan. Jadi sebuah relasi dihubungkan dengan kata kerja, bukan kata baku, ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kardinalitas. Nah, kardinalitas merupakan jumlah maksimum suatu entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lainnya. Nah, maksudnya dari kardinalitas ini adalah si entitas satu dengan entitas yang kedua itu ada batasnya. Yang pertama di sini ada klasifikasi kardinalitas. Ada one to many atau satu strip M. Itu artinya one to many, yang dimana maksimum kardinalitasnya sama dengan 1 pada satu sisi, dan maksimum kardinalitas lebih dari 1 di sisi lainnya. Maksudnya gini, pada entitas A kardinalitasnya 1. Nah,
Terus pada kardinalitas yang B bisa maksimumnya itu lebih dari satu. Nah kayak gitu. Itu untuk one to many. Terus yang kedua ada many to many atau M strip N. Nah maksimum kardinalitasnya itu lebih dari satu dari kedua sisi. Nah kayak gitu, misalkan dari entitas A itu bisa lebih dari satu kardinalitasnya. Terus dari entitas B bisa juga lebih dari satu. Nah terus ini ada one to many. Bukan one to many, ini one to one. Nah maksimum kardinalitasnya yaitu sama dengan satu dari kedua sisi. Nah kayak gitu teman-teman. Terus ada multiplicity. Nah multiplicity adalah jumlah suatu objek yang mungkin diasosialisasikan dengan objek entitas yang lain. Nah di sini ada contoh notasinya. Di situ ada kayak gambar apa itu deh, kayak bakar tambah. Nah yang pertama di atas ada gambar tambah yang berarti satu. Terus ada yang bercabang yang artinya banyak, dan juga ada garis lurus, terus ada angka bulatnya yaitu 0. Nah di sini ada contohnya. Dosen misalkan mengajar mata kuliah yang dimana dosennya pasti satu dosen mengajar beberapa mata kuliah. Nah kayak gitu maksudnya teman-teman. Oke lanjut. Nah di sini kita mulai ke tahapan perancangan ERD. Yang pertama adalah menentukan entitas. Maksudnya menentukan peran, kejadian, lokasi, hal nyata, dan konsep di mana penggunaan untuk menyimpan data. Nah yang kedua menentukan relasi. Menentukan hubungan antar pasangan entitas menggunakan matrik relasi. Terus yang ketiga ada gambar ERD sederhana. Nah suatu entitas digambarkan dengan kotak dan relasi digambarkan dengan garis atau juga simbol yang ketupat tadi. Terus ada isi dulu kardinalitasnya. Maksudnya itu menentukan jumlah kejadian dari suatu entitas, nah gitu. Terus yang kelima ada tentukan kunci utama. Nah kunci utama di sini menentukan atribut yang mengidentifikasikan satu dan hanya satu kejadian masing-masing entitas. Jadi maksudnya dari tentukan kunci utama itu adalah suatu atribut yang paling unik atau yang membedakan dari yang lainnya, kayak gitu teman-teman. Lanjut, sini yang ke-6 ada gambar ERD berdasarkan kunci. Nah maksudnya ini adalah menghilangkan relasi many to many dan memasukkan primary key dan kunci tamu pada masing-masing entitas. Nah terus yang ketujuh ada menentukan atribut. Nah di sini adalah menentukan file-file yang diperlukan oleh sistem. Terus di sini adalah pemetaan atribut, memasangkan atribut dengan entitas yang sesuai. Terus yang ke-9 menggambar ERD dengan atribut. Di sini maksudnya mengatur ERD dari langkah ke-6 dengan menambahkan entitas atau relasi yang ditemukan pada langkah 8. Terus yang ke-10 yang terakhir periksa hasil. Nah cek sama teman-teman nih kalau misalkan sudah membuat ERD, apakah ERD-nya itu menggambarkan sebuah sistem yang akan dibangun atau tidak. Kalau misalkan sudah, ya berarti selesai. Kalau misalkan emang ada yang mau diganti, nah kita sesuaikan lagi bagian mana nih yang mau diganti atau yang mau diubah kayak gitu. Nah di sini kita masuk ke contoh kasusnya ya. Nah untuk contoh kasusnya, di sini ada sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian. Masing-masing bagian mempunyai pengawas dan pegawai. Nah, pegawai ditugaskan paling tidak di satu bagian atau dapat pula di beberapa bagian. Nah, paling tidak satu pegawai mendapat tugas di satu proyek. Tetapi seorang pegawai dapat libur dan tidak dapat tugas di sebuah proyek. Nah, solusinya bagaimana teman-teman? Yang pertama ingat, tentukan entitasnya. Di sini kita ambil entitas itu ada bagian, terus pegawai, terus juga pengawas, dan juga proyek. Nah, entitasnya kita 4. Lanjut, yang kedua adalah tentukan relasi dengan matrik relasi. Maksudnya kita
menghubungkan suatu entitas dengan entitas lainnya menggunakan matrik relasi, atau bisa digunakan menggunakan tabel kayak gitu. Nah, di sini pada bagian dengan pegawai, yang artinya bagian ditugaskan ke pegawai, dan juga bagian itu dijelaskan oleh pengawas. Terus ada pegawai milik bagian, ada juga pegawai bekerja pada proyek. Nah, terus ada pengawas menjelaskan bagian proyek menggunakan pegawai. Jadi maksud dari materi relasi ini adalah si bagian itu hubungan dengan entitas lainnya itu cocoknya itu kayak gimana. Terus ingat kata-katanya juga harus kata-kata kerja. Nah, bukan kata baku ya. Terus lanjut. Terus di sini kita menggambar IRD sederhana. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan software-software yang sudah dibuat banyak di Google. Misalnya contoh bisa menggunakan Draw.io. Nah, kayak gitu itu enak banget buat dipakai untuk menggambarkan sebuah IRD ya. Nah, di sini ada pengawas. Pengawas itu adalah sebuah entitas yang dimana simbolnya itu adalah persegi panjang. Nah, setiap yang gambar persegi panjang itu adalah suatu entitas. Nah, di sini ada bagian dijalankan oleh pengawas, terus bagian menugaskan pegawai. Pegawai bekerja pada proyek. Nah, yang dimana yang berwarna biru atau yang dilambangkan belah ketupat ini adalah sebuah relasi ya teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang isi kardinalitas pada IRD. Nah, di sini ada bagian dijalankan oleh pengawas, yang dimana satu bagian dijalankan oleh satu pengawas. Nah, terus di sini ada many to many, yang dimana ada beberapa bagian yang dikerjakan oleh beberapa pegawai. Terus nah di sini ada pegawai bekerja pada proyek, many to many juga sama, yang dimana dari beberapa pegawai, yang artinya lebih dari satu pegawai bekerja pada beberapa proyek, yang artinya many to many itu bisa disingkat atau bisa intinya itu dari satu bagian. Misalkan kita hanya membutuhkan satu maksudnya dari many to many itu kita membutuhkan banyak dari suatu bagian ke bagian lain yang sama mempunyai banyak juga kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang kelima ada tentukan kunci utama. Nah, kunci utama itu apa maksudnya? Nah, ini tuh adalah primary key, yang dimana primary key ini adalah atribut-atribut yang membedakan dari atribut yang lainnya. Misalkan kita tentukan dulu di bagian entitas bagian, kita gunakan nama bagian sebagai primary key atau yang membedakan dari atribut yang lainnya. Pada bagian pegawai kita gunakan no pegawai. Pada bagian pengawas kita gunakan no pengawas. Pada bagian project kita bagian no project. Lanjut. Nah, sekarang kita gambarkan nih sebuah IRD yang tadi kita buat, yang sudah diisi dengan kardinalitas, diisi dengan primary key-nya. Nah, simbolnya apa? Simbolnya tadi yang kayak opal gitu, yang bulat lonjong itu kita masukkan terlebih dahulu primary key-nya. Nanti kita tambahkan lagi dengan atribut-atribut lainnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah tentukan atribut. Nah, pada bagian entitas bagian kita tambahkan atribut lagi nih, karena nama bagian tadi itu adalah sebuah primary key. Nah, kita tambahkan alamat bagian. Nah, itu adalah atribut biasa. Nah, pada bagian pegawai, no pegawainya sebagai primary key ditambah lagi dengan nama pegawai dan juga alamat pegawai. Pada bagian pengawas sama, no pengawas adalah primary key, ditambahkan nama pengawas, alamat dan alamat pengawas. Nah, pada bagian project, no projectnya itu adalah primary key. Nah, kita tambahkan dengan nama project, lokasi dan juga nominal. Oke. Nah, untuk atribusi bisa disesuaikan juga, tergantung teman-teman mau seberapa banyak atributnya. Saya di sini hanya mencontohkan beberapa saja biar nggak pusing ya teman-teman. Nah, selanjutnya ketika kita sudah
menentukan atributnya, kita petakan lagi, kita sesuaikan lagi di ARD yang sudah kita buat tadi. Kita sudah menambahkan primary key-nya, kita tambahkan atribut-atribut yang lainnya teman-teman. Nah, seperti yang saya tampilkan ini. Oke, lanjut. Nah, di sini gambar ARD berdasarkan kunci dan atribut. Nah, supaya tidak pusing, supaya membedakan. Nah, di sini teman-teman pada bagian primary key-nya ganti warnanya, sesuaikan warnanya. Misalkan di bagian primary key-nya saya ganti dengan warna kuning semuanya. Jadi setiap yang warna kuning itu di sini yang ditampilkan oleh saya adalah primary key. Nah, sementara yang putih itu adalah atribut biasanya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman pahamin, teman-teman ulang-ulang bagaimana caranya membuat sebuah ARD beserta tahapannya. Sebenarnya gampang sih, yang penting teman-teman ngerti aja dasar-dasarnya kayak gimana. Terus yang terakhir ada periksa hasil. Nah, periksa kembali pembuatan ARD-nya. Jika dirasa sudah selesai, berarti pembuatannya selesai. Nah, mungkin hanya itu saja teman-teman penjelasan dari saya. Jadi intinya setiap tahapannya itu teman-teman harus mengerti terlebih dahulu. Bagaimana menentukan entitas, bagaimana menentukan relasi, itu bisa teman-teman paham dulu. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan tahapan perancangan ARD dari saya. Saya perwakilan dari Tulang 44 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Against you, you never thought you'd be much good for anyone, but that's so far.